Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa tekan tombol like biar Mimin tambah semangat uploadnya. Terima kasih. Bab 2026 sampai bab 2030. Wan Pojun tercengang saat mendengar kata-kata Ye Chen. Dia mengira Ye Chen memiliki kesalahpahaman tentang situasi antara kedua pihak. Jadi dia berkata, "Tuan Ye, kami tidak memiliki senjata yang dapat menenggelamkan kapal pesiar seperti itu." Saat dia berkata, dia menjelaskan dengan serius. Dengan daya tembak kita saat ini, bahkan jika jaraknya diperpendek menjadi 500 meter, peluru yang mengenai kapal lawan hampir seperti menggaruk gatal. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Kamu tidak memilikinya, aku memilikinya." Sebelum pelelangan, Ye Chen menyempurnakan beberapa jimat. Pada saat itu juga, dengan aura kuat Pei Yuan dan Ye Chen menyempurnakan senjata ajaib baru untuk dirinya sendiri. Senjata ajaib yang lebih kuat dari Thunder Order, pedang yang menusuk jiwa. Senjata ajaib seperti Thunder Order mengeluarkan terlalu banyak suara untuk menarik guntur, tapi kekuatan membunuhnya terhadap target tidak terlalu kuat. Tapi pedang penusuk jiwa itu berbeda. Pedang yang menusuk jiwa tidak perlu menyebabkan perubahan di langit, dan hampir tidak terlihat secara visual. Tidak hanya itu, Soul Piercer Blade juga jauh lebih kuat dibandingkan Thunder Order. Ye Chen telah mencobanya di pegunungan di belakang Hotel Sumber Air Panas Camp Elysees hari itu. Dengan hanya satu lapis pedang penusuk jiwa, dia bisa menebang 4 pohon besar. Dengan 10 lapis pedang penusuk jiwa, bahkan batu besar pun bisa ditebang, berubah menjadi bubuk. Oleh karena itu, Ye Chen dapat menyimpulkan bahwa selama jaraknya sedikit lebih dekat, pedang penusuk jiwa 10 lapis pasti akan mampu menembus kapal pesiar. Selama kapal pesiar ini bisa dipertahankan, tidak ada seorang pun di kapal itu yang bisa melarikan diri. Meskipun Wan Pojun tidak tahu senjata apa yang dimiliki Ye Chen yang bisa menenggelamkan kapal pesiar, tapi karena Ye Chen berkata demikian, dia tidak memiliki keraguan di dalam hatinya, jadi dia segera berkata, "Tuan Ye, maka saya akan mengatur anak buah saya, bersiap-siap." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah pengemudi kapal dan memerintahkan idle menuju target. Sopir itu mengangguk, dengan hati-hati menggerakkan kapal barang, dan mendekati kapal sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Ye Chen keluar dari kokpit saat ini, melangkah ke haluan kapal, dan menatap kapal pesiar di kejauhan. Segera, Ye Chen melihat drone putih 4 rotor naik perlahan dari kapal pesiar. Drone sipil jenis ini dapat dikendalikan secara fleksibel oleh anak berusia 7 tahun, dan transmisi gambarnya stabil seperti anjing dalam jarak beberapa kilometer. Ketika Hamid berada di Suriah, ia mengandalkan drone sipil jenis ini untuk mengalahkan Wan Longdian, yang meremehkan musuh. Kerugian besar. Melihat drone terbang menuju kapal barang, Ye Chen berpikir bahwa benda ini terbang sangat cepat, dapat dengan mudah mencapai puluhan kilometer per jam, dan hanya membutuhkan 2 atau 3 menit untuk terbang sejauh 2 kilometer. Tapi kapal barang saya perlahan-lahan merayap menuju pihak lain, dan mungkin bisa menempuh jarak 3 hingga 400 meter dalam 2 hingga 3 menit. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan drone ini mendekat. Jika tidak, jika pihak lain menemukan masalah dan melarikan diri dengan kecepatan penuh, mustahil baginya untuk mengejarnya. Jadi, dia memegang pedang penusuk jiwa di tangannya, matanya tertuju pada drone yang mendekat dengan cepat di langit, energi spiritualnya bergerak sedikit, dan dia segera menembakkan pedang penusuk jiwa ke arah drone tersebut. Pedang penusuk jiwa Ye Chen ditumpangkan dengan 10 lapis jimat pedang terbang selama pemurnian, tapi pedang penusuk jiwa ini hanya menggunakan 1 lapisan. Energi yang nyaris sunyi dan tak terlihat terbang dengan cepat menuju drone. Pada saat ini, telinga Wan Pojun sedikit berkedut. Meskipun pedang penusuk jiwa ini hampir tidak bersuara, bagaimanapun juga Wan Pojun adalah prajurit bintang 8 di puncaknya.
persepsi supernya memungkinkan dia untuk dengan jelas mendeteksi kekuatan-kekuatan ini. Dia tiba-tiba merasa ngeri, karena dia tidak menyangka Ye Chen bisa melepaskan energi di tubuhnya melalui udara, yang hampir mustahil bagi praktisi seni bela diri. Kekuatan batin seorang pencaksilat dapat membuat indera pencaksilat menjadi lebih tajam dan anggota tubuhnya menjadi lebih kuat, namun tidak dapat lepas dari tubuh sang pencaksilat. Prajurit bintang 8 seperti Wan Po Jun bahkan bisa menembus armor jika dia menggunakan kekuatan batinnya untuk mengepalkan tinjunya. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan batin yang dia gunakan, dia tidak dapat memecahkan kaca di ruang hampa pada jarak 10 cm. Adapun pedang penusuk jiwa Ye Chen barusan, bagi Wan Po Jun, itu seperti katak di dalam sumur. Dia tiba-tiba melihat dunia yang lebih besar, yang langsung membalikkan persepsinya tentang kekuatan. Saat ini, drone sedang melaju kencang. Di atas kapal pesiar, seorang pria berbaju hitam memegang remote control di kedua tangannya dan menatap gambar yang dikembalikan oleh drone tersebut, bersiap untuk menerbangkan drone tersebut ke dek kapal kargo. Namun, tiba-tiba, drone yang terbang di langit terbakar, dan seluruh layar transmisi gambar langsung berubah menjadi kegelapan. Pria berbaju hitam terkejut dan berseru, drone itu meledak. Pria lain maju ke depan, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pria berbaju hitam buru-buru berkata, ketua tim, drone itu meledak segera setelah lepas landas. Meledak, pemimpin tim langsung waspada dan berkata, bagaimana bisa meledak jika baik-baik saja? Apakah sedang diserang? Mungkin. Tidak, pria berbaju hitam menjelaskan. Di tengah-tengah malam, tidak ada yang bisa menembak drone sekecil itu dengan satu tembakan dari jarak sejauh itu. Bahkan Raja Senjata di ketentaraan pun tidak memiliki peluang. Saat dia berkata, dia menambahkan, saya rasa itu seharusnya baterai litium. Ada masalah, mungkin ada tonjolan atau cacat pada baterai. Saya hanya mengontrol drone untuk berakselerasi dan arusnya terlalu tinggi, sehingga meledak. Setelah mendengar ini, ketua tim sedikit santai dan bertanya, apakah Anda masih punya sebuah drone? Masukkan yang lain. Iya. Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu membuka kotak plastik rekayasa hitam lainnya di kakinya. Ada juga drone putih di dalamnya. Dia segera memeriksa badan pesawat drone dan melihat lebih dekat baterainya. Dia menemukan bahwa baterainya tidak rusak atau menggembung, dan lampu indikator baterai juga terisi penuh. Dia segera mengendalikan drone untuk melakukan upgrade 0. Namun, begitu drone lepas landas, kesalahan yang sama kembali terjadi. Baterai litium dihancurkan oleh pedang penusuk jiwa Ye Chen, dengan cepat terbakar dan meledak di udara, berubah menjadi bola api dan jatuh langsung ke laut. Melihat ini, ketua tim dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan baterai litiumnya lagi? Pria berbaju hitam itu juga sedikit bingung, mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak demikian, saya memeriksa baterainya kali ini, dan baterainya tidak ada pertanyaan. Pemimpin tim tiba-tiba menjadi waspada dan berseru, semuanya, tolong berlindung, mungkin ada penembak jitu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di dek membungkuk untuk mencari perlindungan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Vancouver 003 sepertinya mendekati kita. Semua orang dengan cepat melihat ke kapal barang dengan lampu di laut. Ketika mereka melihatnya, mereka menemukan bahwa jarak antara kapal barang dan diri mereka sendiri sepertinya jauh lebih dekat. Pemimpin tim mengambil komunikator dengan tatapan waspada dan berkata dengan dingin, Vancouver 003, Vancouver 003. Tolong segera berhenti mendekati kami dan jaga jarak setidaknya 1 mil laut dari kami. Jika tidak kami akan menghentikan serah terima. Ye Chen berdiri di dek haluan. Dia berteriak keras kepada Wan Po Jun di depan pintu jembatan. Silakan dengan kecepatan penuh. Setelah menerima perintah, Wan Po Jun segera bergegas menuju konsol kendali dan menarik batang pendorong throttle mesin ke bawah. Kapal barang, yang semula bergerak lambat dengan kecepatan sangat lambat, tiba-tiba meledak dengan guncangan mesin yang hebat, dan kecepatan kapal langsung meningkat pesat.
Orang-orang di kapal pesiar sudah mendengar deru mesin kapal kargo. Ketua tim segera mengangkat interkom dan berkata dengan lantang, "Situasi telah berubah, pergi dengan kecepatan penuh." Begitu kata-kata itu keluar, pengemudi segera memutar tenaga mesin hingga maksimal, dan buritan gelombang air dan busa dalam jumlah besar yang diaduk oleh baling-baling tiba-tiba keluar. Ingin melarikan diri, melihat pihak lain hendak melarikan diri, Ye Chen mencibir dan tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembakkan 10 lapis pedang penusuk jiwa langsung ke buritan kapal. Ye Chen tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang penusuk jiwa 10 lapis itu pada kapal. Tetapi di matanya, kematian orang-orang di kapal itu bukanlah hal yang disayangkan. Jadi Ye Chen berencana menggunakan 10 lapisan pedang penusuk jiwa untuk memberi mereka pukulan, satu tembakan ke dalam jiwa. Hampir 30% energi spiritual dalam tubuh langsung diambil oleh pedang penusuk jiwa, berubah menjadi energi yang tak tertandingi, dan tiba-tiba dilarikan menuju kapal pesiar. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu lautan secara diam-diam. Sedetik kemudian, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari bagian belakang kapal pesiar. Segera setelah itu, sistem tenaga di buritan kapal langsung diledakkan, dan bola api besar melesat ke langit bersama dengan baling-baling dan komponen sistem tenaga yang hancur. Kapal pesiar yang bersiap untuk mempercepat evakuasi tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya dan berhenti. Pada saat ini, semua orang tercengang. Wan Po-jun menjadi semakin tak terduga tentang kekuatan Ye Chen. Sebelumnya, dia selalu berspekulasi bahwa Ye Chen adalah penguasa kegelapan. Tetapi melihat bahwa Ye Chen dapat dengan mudah melancarkan serangan tak kasat mata dan membuat lubang besar di kapal pesiar lawan, He segera menyadari bahwa kekuatan Ye Chen mungkin jauh di atas alam kegelapan. Memikirkan hal ini, Wan Po-jun semakin merasa bahwa tindakannya membunuh Ye Lingsan sungguh konyol. Saat ini, orang-orang di kapal pesiar ketakutan dengan ledakan tadi. Suara seorang pemuda datang dari interkom. "Apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Mengapa kapalnya tidak bergerak?" Suara mendesak pengemudi. Datang dari interkom lagi, "Tuan, kapal kami kehilangan semua tenaga, rasanya seperti mesinnya meledak." Pemuda itu tiba-tiba berseru, "Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita sedang diserang?" Pemimpin tim digeladak buru-buru berkata, "Tuan, jika ledakan tadi terjadi itu disebabkan oleh kekuatan eksternal, setidaknya itu pasti senjata seperti bazooka atau peluncur roket RPG, tapi saya tidak melihat apapun menyerang kami." Pemimpin tim ini telah bertugas di ketentaraan selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Menurut pemahaman profesionalnya, kekuatan ledakan barusan melebihi kekuatan senapan antimaterial kaliber besar pada umumnya. Itu pasti senjata setingkat peluncur roket. Namun di laut yang gelap, jika lawan menggunakan peluncur roket, sama saja dengan menyalakan kembang api yang besar, gerakannya sangat keras, dan tidak mungkin Anda tidak menyadarinya. Tapi sebelum ledakan, dia menatap kapal barang yang mencurigakan itu dan tidak menemukan jejak pihak lain yang menggunakan senjata untuk menyerangnya. Tepat ketika dia tercengang, dia tiba-tiba merasakan buritan seluruh kapal tiba-tiba tenggelam sedikit, dan haluan kapal tiba-tiba miring ke atas dengan sudut yang sangat kecil. Perubahan halus ini tiba-tiba mengejutkannya. Ia menduga penyebab tenggelamnya buritan pasti karena ledakan di buritan yang menyebabkan air masuk ke kabin dari buritan. Apalagi intrusi airnya pasti sangat parah, sehingga buritan kapal mulai sedikit tenggelam. Jika intrusi air terus berlanjut, maka buritan kapal lambat laun akan tenggelam ke dalam air, dan haluan kapal akan semakin tinggi. Akhirnya seluruh kapal akan tenggelam secara vertikal ke dasar laut dengan sudut 90 derajat. Pada saat ini, pekerja pemeliharaan di dalam kabin tiba-tiba berteriak melalui interkom, "Tidak!" Sebuah lubang besar pecah di buritan kapal, dan air laut mengalir masuk. Ekspresi pemimpin tim berubah dan dia berseru, "Semuanya harus segera mengenakan jaket pelampung dan meninggalkan kabin. Personil bersenjata harus segera bersiap untuk pertempuran." Lao Chen segera melepaskan sekoci dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan orang di seluruh kapal tiba-tiba panik.
Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pengawal yang terlatih, mereka belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini, dan banyak dari mereka yang terburu-buru untuk sementara waktu. Lebih dari 20 pria bersenjata bergegas ke geladak dengan senapan serbu. Semua orang menatap dengan gugup ke arah kapal barang yang mendekat, siap melepaskan tembakan kapan saja. Suara marah pemuda itu datang dari interkom. "Apa katamu? Tinggalkan kapal? Bagaimana kita bisa kembali ke Seattle setelah meninggalkan kapal?" Pemimpin tim berkata dengan cepat, "Tuan, setelah meninggalkan kapal, saya akan mengantarmu pergi dengan sekoci. Di sini, jaraknya hanya lebih dari 200 km dari Seattle. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa tiba dalam 4 atau 5 jam." Pemuda itu berkata dengan dingin, "Saya tidak mau mengambil beberapa jam perjalanan pulang dengan speedboat. Anda menelepon ke rumah sekarang, kirim pesawat amfibi untuk menjemput saya." Pemimpin tim berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, masalah kita sekarang bukan hanya kapalnya yang tenggelam, kapal barang di seberang adalah melaju ke arah kita. Saya pikir mereka memiliki motif tersembunyi. Jika mereka benar-benar mengejar, saya khawatir akan ada bahaya. Prioritas utama sekarang adalah mengeluarkan Anda dari sini secepatnya." Pemuda itu bertanya balik, "Apakah Anda mengatakan bahwa mafia Kanada ingin berurusan dengan kita?" Pemimpin tim berseru, "Itu sangat mungkin, brengsek." Pemuda itu mengertakkan gigi dan mengutuk. "Apakah orang-orang dusun dari Sisilia ini lelah hidup dengan sedikit kekuatan mereka? Apakah mereka berani meneriaki saya? Besok saya akan mengirim tim ke Vancouver untuk memenggal kepala bos mereka." Pemimpin tim berkata, "Tuan, tidak masalah meskipun Anda membunuh seluruh kelompok Italia besok. Tapi kuncinya adalah kita harus mengungsi sekarang." Pihak lain tampaknya telah menerima saran ketua tim, tetapi dia masih mengutuk dan berkata, "Sial, pertama kali aku keluar bersamamu, kapalnya akan berangkat tenggelam, sungguh sial." Tak lama kemudian, seorang pemuda Asia berpakaian mewah berlari keluar dari kabin. Di bawah naungan beberapa orang, dia segera sampai ke sisi kanan kapal. Sementara awak kapal di kedua sisi sudah mulai bersiap untuk menurunkan kedua sekoci di kapal ke laut. Melihat kapal barang semakin dekat, ketua tim berteriak keras, "Cepat, ini akan terlambat." Ketika beberapa anggota kru mendengar ini, mereka menjadi semakin panik. Kedua sekoci ini biasanya tidak digantung langsung di kedua sisi kapal seperti kapal kargo, melainkan disembunyikan di geladak untuk menjamin keindahan kapal pesiar. Saat dilepas, penutup geladak perlu dibuka terlebih dahulu, baru kemudian digunakan lengan pengangkat khusus angkat sekoci dari geladak, lalu putar ke sisi kapal dan turunkan. Oleh karena itu, seluruh proses memakan waktu setidaknya 2 atau 3 menit. Jika normal, jika ada keadaan darurat, 2 atau 3 menit sudah cukup untuk meluncurkan sekoci. Namun, kapal kargo yang ditumpangi Ye Chen saat ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menurunkan sekoci sebelum kapal kargo itu melaju. Melihat waktu hampir habis, ketua tim buru-buru menggunakan komunikator untuk berteriak ke kapal kargo tempat Ye Chen berada. "Vancouver 003, saya peringatkan lagi, kapal Anda harus menjaga jarak lebih dari 1 mil laut dari kapal saya. Tolong segera berhenti mendekati kapalku. Jika kamu melanjutkan mendekatlah, kami akan membalas tembakan." Saat ini, kapal barang berada kurang dari 500 meter dari lawan. Wan Po-jun datang ke haluan kapal dengan walkie-talkie. Melihat Ye Chen berdiri di sini dengan tenang, dia dengan cepat bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Langkah selanjutnya terserah Anda. Saya memiliki 3 persyaratan. Pertama, jangan biarkan siapapun pergi. Kedua, bunuh semua orang yang memegang senjata. Ketiga, biarkan beberapa hidup dan bawa mereka untuk diinterogasi." Wan Po-jun mengangguk, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahanku akan pasti selesaikan misinya." Kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan, dan Wan Po-jun menghadapinya, dan 10 penguasa istana Wanlong lainnya, tentu saja mudah untuk berurusan dengan orang-orang bersenjata itu. Ye Chen mengangguk,
menunjuk pemuda di kapal pesiar di depan yang dilindungi oleh banyak orang, dan berkata, "Menurutku pria itu tampaknya memiliki status khusus. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup." Bagi Wan Po Jun dan para prajurit istana Wan Long, satu-satunya hal yang menghalangi mereka sebelumnya adalah kapal pesiar lawan jauh lebih cepat daripada kapal kargo. Bahkan jika mereka semua adalah ahli seni bela diri, tanpa kesempatan untuk pertempuran jarak dekat, mereka hanya bisa menonton lawan lolos. Tapi sekarang, kapal pesiar lawan telah kehilangan tenaga, dan orang-orang ini berada di bawah kekuasaan orang lain. Setelah Wan Po Jun menerima perintah, dia segera menggunakan intercom untuk memberikan instruksi. Dengan kekuatan penuh, pukul bagian belakang kapal pesiar dengan sudut 90 derajat. Yang lain siap bertarung. Kapal barang segera menyesuaikan arahnya dan langsung menabrak. Menuju bagian belakang kapal pesiar, orang-orang di kapal pesiar juga melihat niat kapal barang tersebut dan langsung ketakutan. Saat ini, kapal pesiar tersebut telah kehilangan tenaga dan hanya dapat dibantai oleh pihak lain. Ketua tim tiba-tiba berteriak, "Cepat semuanya, bersiaplah untuk tabrakan." Beberapa tentara melihat kapal barang bertabrakan dan ingin mengangkat senjata untuk menembak. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat ketua tim, mereka dengan cepat meraih kedua sisi dek dengan kedua tangan, pagar samping. Cara pihak lain memukul buritan kapal 90 derajat tidak perlu dipikir-pikir, pasti akan menabrak kapal pesiar dan melemparkannya jauh ke laut. Jika tidak bisa memegangnya dengan kuat saat itu, kemungkinan besar Anda akan dibuang ke laut. Sesaat kemudian, kapal kargo tersebut menabrak bagian ekor kapal pesiar yang terbakar. Seketika menjatuhkan kapal pesiar tersebut dengan keras hingga ekornya membentuk setengah lingkaran di laut. Kekuatan dan kelembaman yang sangat besar ini secara instan melemparkan lebih dari selusin orang di geladak ke laut. Di bawah perlindungan banyak orang, tuan muda itu nyaris tidak dapat menahan dampaknya, tetapi dia juga terlempar berkeping-keping dan berdiri di sana, bahkan tidak bisa berdiri ke atas. Awak kapal yang semula hendak melepaskan sekoci baru saja mengangkat sekoci dari bawah geladak, namun tiba-tiba terbentur keras dan sekoci di sebelah kanan langsung terlempar ke laut. Namun karena kabel baja masih tergantung di lambung kapal, speedboatnya benar-benar terlempar keluar dan terbentur keras di sisi kanan kapal pesiar. Sekoci di sebelah kiri terlempar langsung ke geladak, dan lambung kapal langsung pecah. Saat ini, kedua sekoci telah dibongkar seluruhnya. Kelompok orang ini tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan pada saat tumbukan baru saja berakhir, Wan Po Jun memberi perintah, dan 10 tentara Wan Long Dian dengan cepat melompat dari kapal kargo ke dek kapal pesiar dengan senjata di tangan, dan kemudian terdengar suara tembakan yang keras. Para prajurit istana Wan Long semuanya ahli seni bela diri dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Di kapal yang berguncang hebat, tubuh mereka berdiri kokoh di geladak seperti lonceng, dan mereka hampir tidak terpengaruh ketika mengangkat senjata dan menembak. Alhasil, semua pengawal yang memegang senjata api di sisi lain semuanya tertembak peluru di kepala hanya dalam beberapa puluh detik. Ketua tim baru saja mengarahkan senjatanya ke Wan Po Jun. Detik berikutnya, Wan Po Jun sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencengkeram lehernya. Pemimpin tim merasa ngeri dan berkata dengan susah payah, apakah kamu seorang ahli seni bela diri?" Wan Po Jun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak buruk, kamu sepertinya akan menerobos ke seorang prajurit bintang 3. Chang Xin terkejut dan buru-buru berkata, "Senior, kamu sangat kuat, mengapa kamu melayani kelompok Italia yang biasa-biasa saja?" Wan Po Jun tersenyum dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku melayani kelompok Italia? Milikku, bos, kekuatanmu jauh lebih unggul dariku, dan kelompok Italia tidak lebih dari umpan meriam." Setelah mengatakan itu, Wan Po Jun memandangnya dengan penuh minat dan bertanya, "Tetapi Anda, karena Anda adalah seorang seniman bela diri, mengapa Anda melakukannya? Kamu mau ikut? Apakah penyelundup sampah ini membantu orang lain untuk berbuat jahat?" Mendengar hal tersebut, ketua tim langsung menurunkan kelopak matanya karena malu. Sebagai penanggung jawab kapal ini,
Ia memang kesehariannya memang terlibat dalam hal-hal yang tidak bermoral tersebut. Awalnya ia mengira atasannya memiliki latar belakang dan dukungan, dan ia tidak perlu khawatir. Namun ia tidak menyangka akan terjadi pembalasan. Berada di dekat sini. Ayo. Wan Po-jun memandangnya dengan dingin, lalu meninju dantiannya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan internal yang kuat menghancurkan dantiannya, dan semua kultivasinya langsung musnah, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Dia segera berlutut di tanah kesakitan. Wan Po-jun melemparkannya tepat ke belakangnya dan berkata kepada anggota istana Wan Long di belakangnya, bawa dia ke perahu. Kecuali dia dan anak laki-laki di depan, sisanya bunuh mereka semua. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa tentara Wan Longdian segera bergegas ke tepi pagar, mengangkat senjata dan menembak ke arah mereka yang terjun ke laut dan mereka yang dibuang ke laut. Wan Po-jun, sebaliknya, secara pribadi membunuh pemuda yang diberi nama Ye Chen agar tetap hidup. Beberapa tentara lain dari istana Wan Long membidik para pengikut di sekitar pemuda itu dan menembak satu demi satu dengan akurat. Darah berceceran di sekitar pemuda itu, melihat para pengikutnya ditembak di kepala satu persatu dan jatuh ke tanah. Pemuda itu begitu ketakutan hingga ia terjatuh di geladak dan menggeliat ke belakang dengan kaki panik. Saat ini, Wan Po-jun sudah tiba di hadapannya. Pemuda itu memandang Wan Po-jun dengan mata putus asa dan berseru, saya tuan muda ketiga dari keluarga Kiao di Amerika Serikat. Jika Anda berani membunuh saya, keluarga Kiao tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Wan Po-jun tersenyum. Tertawa, dia berkata, "Sekarang populer untuk menyatakan status keluargamu, kan? Baiklah, mari kita bertemu satu sama lain. Saya Wan Po-jun dari Istana Wan Long." Ketika pemuda itu mendengar kata Istana Wan Long dan Wan Po-jun, seluruh tubuhnya dipenuhi tawa. Wajah orang itu dipenuhi kengerian seolah-olah dia disambar petir. Dia secara alami mengetahui nama Wan Po-jun dan mengetahui bahwa Wan Po-jun adalah penguasa Istana Wan Long. Tetapi dia tidak percaya bahwa orang sekuat Wan Po-jun benar-benar akan melakukan sesuatu padanya. Meskipun keluarga Kiao terbilang terkenal di Amerika Serikat, pada analisis terakhir, mereka adalah kelas menengah dan atas di Amerika Serikat. Bagaimana mereka bisa menyinggung istana 10.000 naga? Jadi, dia tanpa sadar berkata, "Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi Wan Po-jun? Keluarga Kiao kami tidak pernah menyinggung istana Wan Long. Bagaimana istana Wan Long bisa menyerangku?" Wan Po-jun mencibir, "Kamu akan tahu mengapa aku menyerang kamu sebentar lagi." Setelah itu, dia melangkah maju, menggendong pemuda itu seperti ayam, dan membawanya langsung kembali ke kapal barang. Saat ini, ada lebih dari selusin mayat mengambang di laut, dan ada juga lebih dari selusin mayat tergeletak berserakan di dek kapal pesiar. Beberapa tentara Wan Longdian diperintahkan untuk mulai memeriksa kapal pesiar tersebut. Mereka masuk jauh ke dalam kapal pesiar, memeriksanya, dan menemukan 5 awak lagi yang tersembunyi di dalam kapal pesiar tersebut. Setelah membunuh kelima orang tersebut, mereka tidak menemukan gadis yang diculik itu di dalam kabin, sehingga mereka segera dievakuasi. Pada saat ini, bagian belakang kapal pesiar tenggelam semakin cepat, dan haluannya semakin miring. Setelah semua tentara Wan Longdian mundur dari kapal kargo, kapal pesiar itu miring dengan sudut lebih dari 45 derajat. Beberapa menit kemudian, seluruh bagian belakang kapal telah tenggelam ke dalam air, dan bagian depan sepenuhnya tegak lurus dengan air. Saat ini, seluruh kapal mulai tenggelam ke laut dengan kecepatan yang sangat cepat, dalam waktu kurang dari 20 detik, menghilang tanpa jejak. Saat ini, yang tersisa di laut hanyalah tumpukan mayat yang mengapung dan puing-puing ledakan kapal pesiar tersebut. Ye Chen menatap air dan mengamati dengan cermat sejenak. Setelah memastikan bahwa Wan Po-jun dan yang lainnya tidak dibiarkan hidup, dia berbalik dan melihat kedua orang di geladak yang diikat dan menggigil. Dia berjalan langsung ke arah anak muda itu. Dia berkata dengan dingin, "Ayo, perkenalkan diri kita terlebih dahulu." Pemuda itu memandang Ye Chen dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, "Kamu, siapa kamu? Aku tidak punya keluhan terhadapmu. Mengapa kamu menyerangku?"
Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak ada keluhan atau permusuhan, dendam, di antara 6 gadis yang akan Anda tukarkan dari grup Italia hari ini, salah satunya adalah saudara perempuan saya, dan Anda benar-benar berani memberitahu saya bahwa Anda tidak memiliki keluhan atau dendam. Dengan itu, Ye Chen langsung bertanya pada Wan Pojun. Dia mengambil pistol di tangannya, mengarahkannya ke kaki kanannya dan menembaknya. Terdengar suara tembakan yang keras, dan terjadi lubang berdarah di kaki kanan pemuda tersebut. Bersamaan dengan jeritannya yang menyakitkan, sejumlah besar darah dengan cepat menyembur keluar dari lubang tersebut. Pemuda itu berkata dengan sangat kesakitan, saya baru saja datang untuk menjemput beberapa orang. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Benarkah? Ye Chen mengarahkan pistol ke kaki kirinya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu, pemicu. Setelah terjadi tembakan, pemuda itu memeluk kakinya dengan histeris dan menangis dengan keras, saking kesakitannya hingga hampir pingsan. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan dingin, jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku dengar, aku akan membuat lubang di antara kedua kakimu. Pihak lain sangat ketakutan sehingga dia menangis keras dan dengan gemetar memohon. Jangan, aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Ye Chen berkata dengan dingin, pertama perkenalkan dirimu. Siapa nama belakangmu? Dari mana asalmu? Pihak lain menangis dan berkata, nama saya Qiao Fei Yu. Saya dari keluarga Qiao di Seattle, tuan muda ketiga. Keluarga Qiao, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Wan Pojun, Pojun, lakukan Anda tahu keluarga Qiao? Wan Pojun berpikir sejenak dan berkata, sepertinya saya mendapat kesan bahwa keluarga Tiongkok awalnya tidak terlalu kuat. Total aset diperkirakan hanya 20 hingga 30 miliar dolar AS. Namun, ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Total aset diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS. Ini memiliki pengaruh tertentu di pantai barat. Ye Chen, dia mengangguk, menatap Qiao Fei Yu, dan berkata dengan dingin, karena keluargamu memiliki aset senilai ratusan miliar, mengapa kamu masih melakukan hal-hal jahat seperti itu? Apakah ini untuk kesenangan? Qiao Fei Yu menangis dan berkata, tidak apa yang saya lakukan. Saya baru saja membantu kakak laki-laki saya pergi ke laut untuk menjemput seseorang. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Ye Chen bertanya dengan dingin, siapa yang kakakmu minta untuk kamu jemput? Qiao Fei Yu tidak berani menyembunyikannya dan berkata cepat, dalam informasi yang disampaikan oleh grup Italia kali ini, ada seorang gadis bernama Li Xiaofen. Kakak laki-laki saya meminta saya untuk membawanya ke New York. Ye Chen pernah mendengar dari anggota grup Italia sebelumnya. Pihak lain akan mengirimkan kapal pesiar untuk menjemputnya. Ada kemungkinan besar bahwa orang besar dengan latar belakang jatuh cinta dengan seorang gadis yang terlibat dalam transaksi ini. Sekarang ketika saya mendengar Qiao Fei Yu menyebut nama Li Xiaofen, saya pikir kakak laki-lakinya lah yang memiliki pikiran jahat terhadap Li Xiaofen. Jadi, dia segera menodongkan pistol ke kepala Qiao Fei Yu dan bertanya, bukankah keluarga Qiao Anda ada di Seattle? Mengapa kakak laki-laki Anda meminta Anda mengirim Li Xiaofen ke New York? Dari Seattle ke New York, itu mencakup seluruh Amerika negara bagian, setidaknya 4.000 kilometer. Ini apakah kamu tidak rela mengorbankan yang dekat demi yang jauh? Qiao Fei Yu berkata dengan tergesa-gesa, dia mengatakan bahwa orang besar di New York jatuh cinta pada Li Xiaofen itu, dan dia menginginkan milikku kakak laki-laki tertua mengirimnya ke sana sesegera mungkin. Jadi kakak laki-laki tertua saya meminta saya ikut dengannya untuk mengambil barang, dan juga meminta saya untuk bertanggung jawab atas pemeriksaan barang, inspeksi. Ye Chen menamparkan wajah Qiao Fei Yu dengan keras, merontokkan 7 atau 8 giginya, dan bertanya dengan tegas, apakah kamu masih bertanggung jawab untuk memeriksa barang? Apakah kamu lelah hidup? Qiao Fei Yu dengan cepat menangis dan menjelaskan, bukan itu. Apa menurutmu? Kakak laki-lakiku memintaku untuk memeriksa barangnya. Sebenarnya, dia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri apakah penampilan asli Li Xiaofen sama dengan di foto. Jika ditentukan bahwa penampilan sebenarnya bukan apa-apa seperti fotonya,
Jika Anda masuk atau keluar, segera hubungi dia. Dia akan mengirim pesawat amfibi dan mengirim Lee Xiaofen langsung ke New York. Saat dia berbicara, dia tersedak oleh keluhan. Umumnya, saya tidak akan pernah berani melakukannya main-main dengan seorang gadis yang disukai oleh orang-orang besar. Ye Chen awalnya berpikir bahwa kakak laki-laki tertua Qiao Feiyu harus menjadi orang besar yang jatuh cinta pada Lee Xiaofen. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Yang diharapkan adalah orang besar ini ternyata adalah orang lain. Jadi, dia segera bertanya, siapa orang penting yang dibicarakan kakakmu? Qiao Feiyu dengan cepat menjelaskan, saya benar-benar tidak tahu ini. Saya hanya tahu bahwa orang itu adalah VIP teratas kakak saya, dan identitas semua VIP top, hanya saudaraku yang tahu. Ye Chen menoleh ke pemimpin tim dan berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Pemimpin tim mengangguk berulang kali dan berkata, tiga apa yang dikatakan Tuan Muda adalah kebenaran, hanya Tuan tertua yang mengetahui informasi tentang VIP teratas. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Qiao Feiyu, keluarga Qiao Anda juga merupakan keluarga yang bernilai ratusan miliar dolar. Mengapa harus kamu melakukan ini? Trik kotor. Ini, Qiao Feiyu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Melihat dia ragu-ragu dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, Ye Chen menginjak luka di kaki kanannya dan berkata dengan tegas, katakan atau tidak. Qiao Feiyu menyeringai kesakitan dan berkata dengan tergesa-gesa, aku berkata. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, kakak tertuaku. Dia sudah lama ingin memenangkan hati para petinggi di Eropa dan Amerika sebanyak mungkin. Jadi dia membentuk pasukan khusus rantai. Ye Chen mengerutkan kening ditanya, jenis rantai pasokan apa? Apa yang disuplainya? Wanita. Qiao Feiyu berkata dengan tergesa-gesa, bukan hanya wanita. Rantai pasokan ini adalah khususnya bagi mereka yang berada di kalangan atas, untuk menyediakan segala macam hal yang teduh, pelayanan, tidak peduli apa yang mereka inginkan atau ingin coba. Saudaraku akan menemukan cara untuk membantu mereka mewujudkannya dan memuaskan keinginan abnormal mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang top yang memiliki kepercayaan besar pada saudara laki-laki saya dan akan memberikan beberapa layanan di banyak bidang, sumber daya yang menguntungkan. Terkadang ketika mereka melakukan proyek besar, mereka akan melibatkan saudara laki-laki saya, sehingga keluarga kami memiliki peluang untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ye Chen tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan dingin, tidak hanya bergantung pada penculikan wanita untuk pergi, dia memanjat dan mengarahkan pandangannya pada saudara perempuanku. Ye Chen, keluarga Qiao, kan? Aku mencatatnya. Setelah itu, dia bertanya lagi, izinkan saya bertanya, berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dibunuh saudaramu selama bertahun-tahun? Melihat niat membunuh Ye Chen, Qiao Feiyu gemetar ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, tidak banyak. Ye Chen mendengus dingin, mengangkat senjatanya, dan menembak kedua kakinya tanpa ragu-ragu, tengah. Selangkangan Qiao Feiyu langsung berlumuran darah dan daging. Dia menutupi lukanya dengan kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Meratap putus asa, keringat dingin sudah mengalir di permukaan tubuhnya lapis demi lapis. Ye Chen menginjak Qiao Feiyu yang berguling tak terkendali, dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memenjarakanmu. Qiao Feiyu menangis, dan kemudian hampir pingsan dan berteriak, berapa? Saya tidak tahu. Mungkin berkisar 4-5 ribu orang. Saya sudah menceritakan semua yang saya tahu. Tolong kelilingi aku. 4-5 ribu, Ye Chen mengertakkan gigi, menatap Wan Pojun, dan berkata dengan tegas, Pojun, aku akan memberimu 2 tugas lagi. Wan Pojun segera berdiri tegak dan berkata dengan hormat, ya tolong beri saya instruksi Anda, Tuan. Ye Chen berkata dengan dingin, pertama kirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh semua geng di Vancouver. Jika ada geng yang berpartisipasi dalam penculikan gadis dan perdagangan manusia, bunuh semua 5 pemimpin teratas geng mereka.
letakkan di dahi mereka. Ukir 8 karakter besar pada saya dengan pisau, saya tidak punya hati nurani dan pantas mati. Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, Tuan Ye, bawahanku pasti akan menyelesaikan tugasnya. Ye Chen berkata lagi, tugas kedua, Anda mengirim orang ke Amerika Serikat untuk menyelidiki semua hal kotor tentang keluarga Kiao. Wan Pojun buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ingin bawahan saya menyelidiki keluarga Kiao? Bunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tahan aku di sini. Mendengar kata-kata Ye Chen, Qiao Feiyu sangat ketakutan. Dia tahu betul bahwa meskipun Tuan Ye di depannya tidak mengetahui latar belakangnya, bahkan Wan Pojun, penguasa Balai Wanlong, setia kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Ye pasti sangat berkuasa dalam dirinya sendiri. Ada puluhan ribu tentara bayaran top di seluruh istana Wanlong. Tidak mungkin keluarga Kiao bisa menjadi lawan istana Wanlong. Jika lawan benar-benar ingin mencabut keluarga Kiao, maka dia pasti akan mati di depan. Jadi, dia hanya bisa memohon dengan susah payah. Tuan Ye, tanyakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan. Selama keluarga Kiao kami mampu membelinya, kami tidak akan ragu. Tolong tunjukkan kebaikan dan kemurahan hati Anda kami, sekali. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Anda mengambil langkah pertama, setelah saya mengetahui siapa di keluarga Anda yang terlibat dalam rangkaian hal ini, saya akan membunuh semua orang yang terlibat, semuanya dikirim untuk bertemu kembali dengan Anda. Wajah Qiao Feiyu penuh ketakutan, dan dia memohon dengan gila, Tuan Ye, tidak menginginkannya? Tuan Ye, kakak laki-laki tertua saya melakukan ini. Aku tidak bersalah, kamu harus membunuhku jika kamu mau. Dia tidak boleh membunuhku. Ye Chen mencibir, kamu jelas tahu apa yang dia minta kamu lakukan. Dan kamu juga tahu apa yang dia minta kamu lakukan adalah hal yang tidak bermoral. Tetapi bukannya menolak, Anda malah ingin melakukannya. Ini dengan sengaja melakukan kejahatan. Orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan bukannya tidak bersalah, tetapi pantas mendapatkannya. Qiao Feiyu tiba-tiba ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menangis dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya benar-benar tidak bersalah. Saya baru berusia 20 tahun ini. 2 tahun. Saya tidak ingin mati. Tolong selamatkan hidup saya, Tuan, kamu. Ye Chen bertanya balik, apakah gadis muda Zi yang dibunuh olehmu dan kakakmu pernah memohon padamu seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Qiao Feiyu berkata dengan cepat, aku tidak. Saya tidak membunuh siapapun. Saya benar-benar tidak. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke pemimpin tim di sampingnya dan berseru, dia bisa bersaksi untuk saya. Ye Chen mengarahkan senjatanya ke arah pemimpin tim di sebelahnya dan bertanya, katakan padaku, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Jika kamu berani berbohong, aku akan membuatmu mati lebih buruk dari dia. Pemimpin tim berkata hampir tanpa berpikir. Dia berseru, Tuan Ye, jumlah orang yang dibunuh olehnya berkisar dari puluhan hingga ratusan. Dia dan saudaranya, di dalam lingkaran, diberi julukan Raja Neraka Besar dan Kecil, Qiao Feiyu. Setelah mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah, Zhao Yinseng, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana biasanya kakakku dan aku memperlakukanmu, sekarang kamu benar-benar membalasku. Zhao Yinseng segera berkata dengan benar, aku tidak menyukaimu. Karena sudah lama sekali, aku menyalahkanmu karena begitu jahat, aku selalu ingin melepaskan sisi gelap dan beralih ke terang. Tapi aku tidak pernah menemukan kesempatan, sekarang adalah waktu terbaik. Ye Chen tersenyum sedikit, menatap Qiao Feiyu, dan bertanya kepadanya. Tuan Qiao, apa lagi yang ingin Anda katakan? Qiao Feiyu memandang Ye Chen dengan gelisah dan memohon, Tuan Ye, selama Anda bisa mengampuni hidup saya, Anda bisa setuju untuk kondisi apapun, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya hanya punya satu permintaan untuk Anda. Qiao Feiyu mengira dia telah mengambil sedotan penyelamat dan buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong beritahu saya.
Ye Chen berkata dengan dingin, jangan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba menarik pelatuknya. Bang, sebuah peluru mengenai jantung Qiao Feiyu. Qiao Feiyu, yang tertembak di jantungnya, tidak mati sesaat. Dia tiba-tiba membeku, menatap Ye Chen dengan mata lebar dan penuh kebencian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Setelah merintih beberapa kali, benar-benar jatuh ke tanah. Ye Chen bahkan tidak melihatnya lagi, dan menoleh ke Wan Pojun dan berkata, Pojun, ukir 8 karakter yang baru saja saya katakan di dahinya dulu, lalu kenakan jaket pelampungnya dan lempar dia ke laut. Kamu, Ye Chen memandang Zhao Yinseng lagi saat ini dan berkata dengan tenang, karena kamu masih memiliki perasaan baik dan jahat, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tetapi jika kamu dapat memahaminya dengan baik, maka itu tergantung tentang apakah Anda bersedia bekerja sama dengan baik. Zhao Yinseng berkata dengan gembira, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Ye Chen mengangguk dan bertanya, berapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Qiao, Zhao? Yinseng buru-buru memperkenalkan, keluarga Qiao memperoleh kekayaan mereka di Seattle. Mereka terlibat dalam perdagangan luar negeri pada tahun-tahun awal. Ketika industri manufaktur Tiongkok meningkat, mereka memanfaatkan peluang tersebut dan mengimpor barang-barang Tiongkok ke Eropa dan Amerika Serikat. Mereka membuat banyak uang. Tetapi kemudian karena semakin banyak orang yang melakukan perdagangan impor dan ekspor, bisnis mereka menjadi semakin sulit dilakukan. Kemudian lelaki tua dari keluarga Qiao turun tahta dan menyerahkan kekuasaan keluarga Qiao kepada putra sulungnya, Qiao ayah Feiyu, Qiao Bingcheng. Setelah Qiao Bingcheng mengambil alih keluarga Qiao, dia memikirkan banyak cara untuk menghidupkan kembali kekuatan keluarga Qiao, tetapi tidak berhasil. Kemudian, ketika putra tertua keluarga Qiao, Qiao kakak laki-laki tertua Feiyu, Qiao Feiyun, masih kuliah, dia bergabung dengan sekelompok generasi kedua yang kaya raya. Dalam masyarakat ini, dia bertemu banyak keturunan keluarga besar Amerika atau tokoh besar. Setelah Qiao Feiyun lulus dari universitas, dia mulai secara aktif menghubungi beberapa industri gelap, dan mengabdikan dirinya untuk melakukan apa yang mereka inginkan untuk orang-orang besar itu. Keturunan dari keluarga dan orang-orang besar memberikan layanan khusus. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki kelainan mental, memiliki kepribadian antisosial, kecenderungan kekerasan, kebiasaan seksual, dan beberapa bahkan kecanduan pembunuhan. Namun, tidak peduli seberapa sesatnya kebutuhan orang-orang ini, Qiao Feiyun dapat menemukan cara untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka dengan baik. Karena itu, koneksi Qiao Feiyun di kalangan atas adalah semakin kuat dan kuat. Banyak orang perlu mengandalkan layanan yang dia berikan untuk memuaskan hasrat batin mereka yang sesat, dan banyak orang juga memiliki segala macam hal teduh di tangan mereka. Jadi dia bisa terikat erat dengan orang-orang itu. Berbicara tentang ini, Zhao Yinseng berkata lagi. Sejak Qiao Feiyun menyediakan bagian ini setelah Lian Wan menjadi mahir, bisnis keluarga Qiao di bidang lain juga telah berkembang pesat dan meningkat selangkah demi selangkah. Tidak peduli apa yang dia inginkan lakukan, dia dapat menemukan koneksi dan sumber daya, dan ada orang yang memberinya lampu hijau, sehingga keluarga Qiao telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Cepat, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Di mana ini Qiao Feiyun biasanya berpindah-pindah, di mana sebagian besar rantai pasokan abu-abunya terkonsentrasi, Zhao Yinseng berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye. Keluarga Qiao normal, bisnis umumnya terkonsentrasi di Seattle dan seluruh pantai barat, tetapi rantai pasokan abu-abunya sebagian besar berada di dekat New York di pantai timur, karena New York memiliki orang-orang paling kaya, dan pelanggan utamanya terkonsentrasi di sana. Setelah itu, Zhao Yinseng menambahkan. Namun, jika Anda ingin bertanya kepada saya di mana Qiao Feiyun berada, saya benar-benar tidak tahu, karena di bawah Qiao Feiyun, saya terutama bertanggung jawab untuk menjemput orang-orang di pantai barat, pergi ke utara ke Vancouver, Kanada,
dan selatan ke San Francisco dan Los Angeles. Ada juga Ensenada di Meksiko. Pada dasarnya saya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam bisnis lain. Berbicara tentang ini, Zhao Yinseng memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Qiao Fei Yun membeli sebuah pulau di Samudra Atlantik tahun lalu, dan kemudian menarik banyak investasi, sebuah taman bermain yang gratis dari segala batasan dan benar-benar aman. Taman bermain ini adalah proyek favoritnya saat ini. Diperkirakan dia akan sering pergi ke sana untuk memeriksa dan mengawasi pekerjaan." Ye Chen bertanya, "Di mana sebenarnya pulau ini?" Zhao Yinseng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Ini sangat rahasia. Saya tidak tahu." Bersambung.